Tapi ngomong-ngomong memang dokter very very great ini memang ini artinya doa, bener ya? Nama itu adalah doa. Very great. Amin dokter. Very very great. Salam dokter Nutria dok. Ferry. Peduli kanker ovarium, ingat 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-23. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber kita yang akan berbagi ilmu dan pengalaman pada Asogi sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Andi Kurniadi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore Dr. Andi. Selamat sore Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Ferry Great Eka Putra, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore Dr. Ferry. Sore Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk jalannya diskusi sore ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore Dr. Heru. Sore, Assalamualaikum Mbak Nisa dan semua. Waalaikumsalam. Dan tentunya untuk tema yang kita bahas pada Asogi seri ke-23 sore ini yaitu adalah peran pemeriksaan mutasi gen BRCA pada kanker ovarium.
Gen BRCA sendiri atau breast cancer gen merupakan tumor suppressor gen yang berperan dalam repair DNA. Dan pemeriksaan BRCA kini sudah mulai sering dilakukan pada beberapa pasien dengan faktor resiko seperti riwayat kanker payudara dan kanker ovarium yang mungkin sudah dilakukan oleh Angelina Jolie. Kemudian juga dilakukan pada pasien-pasien dengan kanker ovarium yang akan dilakukan targeted terapi. Lalu seberapa sering mutase gen BRCA ini terjadi, pada pasien apa saja yang sebaiknya kita harus lakukan pemeriksaan, kapan diperiksanya, follow up selanjutnya, bila hasilnya positif bagaimana, nanti sama-sama akan kita diskusikan bersama para pakarnya. Namun sebelumnya adalah sambutan dari Ketua HOGI, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua HOGI kita, kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dinda Sekjen, Dr. Tovan, yang selalu hadir mengawal ASOGI, sampai sekarang sudah ASOGI yang ke-23. Alhamdulillah. Para narasumber, Dr. Andi, Dr. Grit, dan juga kakanda saya, Dr. Heru, ya. Piantun Solo yang sangat halus ini. Tidak terasa ya, kita sudah masukin ASOGI yang ke seri 23. Dan ASOGI ini dirancang oleh kepengurusan dari Dr. Brahmana, sehingga harapannya mudah-mudahan HOGI ini lebih banyak bermaslahat buat ilmu pengetahuan, khususnya buat anggota-anggota baik dokter maupun dokter SPOG maupun dokter onkologi sendiri, ya, dan kita bisa berdiskusi, dan utamanya ilmu yang kita dapatkan ini lebih banyak bermanfaat. Itu intinya. Dan sore ini kita mengangkat tema yang cukup sophisticated sedikit, ya. Kita memang ketinggalan zaman, ya. Zaman dulu kita sudah tahu tentang BRCA tapi hanya ada di textbook. Nah, sekarang sudah nyata ada di depan kita, ya. Tadi disinggung-singgung Angelina Jolie, memang ngetopnya mulai dari situ. Setelah itu barulah ilmu pengetahuan itu berkembang dan akhirnya nyampe juga ke Indonesia, tentang bagaimana BRCA mutasi itu diperiksa dan bagaimana pemanfaatan secara aspek klinik sekarang di Indonesia di dalam terapi, targeted terapi, alhamdulillah sudah mulai juga kita mulai terapkan. Nah, saya kira hari ini kita akan diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan sekali lagi ini membawa kemaslahatan buat kita semua, terutama buat pasien-pasien kita. Ya. Silakan bertanya sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, mulai dari apa itu BRCA, bagaimana itu diperiksa, apa peranannya, dan bagaimana terhadap kanker ovarium maupun kanker-kanker yang lain. Bagaimana itu dimanfaatkan di dalam aspek klinik kita sehari-hari, saya kira itu akan sangat menarik pada sore hari ini. Silakan berdiskusi dan selamat melakukan diskusi melalui Zoom dan ASOGI pada seri 23 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, kepada Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Ali, Dr. Tovan. Kita mulai sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada acara yang insya Allah menarik secara serial, yaitu ASOGI. Sore hari ini kita ada dua pakar di bidangnya nih. Ada Dr. Andi Kurniadi, SPOG konsultan onkologi. Beliau adalah staf di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, juga tentunya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore Dr. Andi. Selamat sore Dr. Heru, terima kasih. Yang kedua, tetangga saya dari Semarang, Dr. Ferry Grit Eka Putra, konsultan onkologi. Beliau adalah
staf di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Selamat sore Dr. Ferry. Selamat sore Dr. Heru, Dr. Andi, guru-guru dan sejawat semuanya. Ya, sejawat sekalian, beberapa waktu yang lalu POGI mengadakan, waktu itu masih PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan Zoom, dengan topik adalah kedokteran presisi, precision medicine. Nah, salah satu yang dibahas adalah tentunya adalah pengobatan, apakah itu diagnosis, apakah itu follow up, terapi dan sebagainya yang berdasarkan dari pola gen seseorang. Pola gen dari sebuah diagnosis kanker dan sebagainya. Dan tentunya sekarang ini sudah merupakan suatu yang aplikatif bisa sehari-hari. Yang diharapkannya malah bisa meningkatkan curability atau misalnya menegakkan diagnosis lebih baik dan sebagainya. Hari ini kita akan diskusi secara Zoom, bisa langsung bertanya atau lewat chat. Dan sebelumnya mungkin Dr. Andi atau Dr. Ferry untuk memulai, kalau misalnya ada satu hal yang dipresentasikan, mungkin silahkan, karena memang untuk beberapa sejawat, pemeriksaan BRCA, bagaimana cara diperiksa, fungsinya apa, kapan diperiksa dan sebagainya, itu bisa saja merupakan hal yang baru. Sehingga dengan presentasi singkat, harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Silakan. Dr. Andi, izin saya Boleh, ada silakan. beberapa slide ya, Dok. Ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat di monitor? Kelihatan jelas, Dr. Ferry. Izin Dr. Andi, mungkin ini ada beberapa slide, mungkin ada 8 slide ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pancingan untuk teman-teman sejawat semua agar diskusi kita berjalan dengan interaktif. Yang saya hormati para guru besar, para senior, sejawat, dan teman-teman peserta ASOGI seri yang ke-23. Jadi kita flashback kembali, kita melihat. Dr. Ferry mungkin slide-nya di slideshow, Dok. Oke, ya, terima kasih. Ya, lebih baik. Ya, kita flashback kembali melihat hal yang paling kecil dari bagian tubuh kita. Di sini sudah menjadi hal yang pasti dan sudah menjadi sunatullah bahwa setiap yang bernyawa pasti terjadi kerusakan sepanjang hidupnya. Dan ternyata faktanya setiap harinya tubuh kita ini mengalami kerusakan, Dok. Kerusakan DNA damage ini kira-kira 10.000 kejadiannya setiap harinya. Dan lebih luar biasanya lagi, kerusakan-kerusakan ini jika kita bagi seksi per seksi, setiap seksinya ternyata ada pasangan proses perbaikannya. Misalnya ada single base lesi, ada single strand break, ini ternyata proses perbaikannya ada sendiri. Ini namanya base excision repair. Kemudian bila kerusakannya lebih luas, bulky edema, ini proses perbaikannya pun ada sendiri. Ada NER, nucleotide excision repair. Kemudian juga ada kerusakan mismatch, ini juga ada mismatch repair. Kemudian ada kerusakan yang paling fatal, ini double strand break. Ini ada proses repairnya, ini ada 2, ada non-homolog end joint, kemudian ada HRR. Dan kotak yang saya blok merah itu, ini yang menjadi
poin penting kita untuk memahami dasar-dasar dari genetic testing pada ovarian cancer. Jadi pada BER misalnya, pada base excision repair itu ada enzim PARP. Ada enzim PARP yang kerjanya adalah memperbaiki. Bagaimana kalau dihambat atau rusak? Berarti proses perbaikannya akan terganggu. Kemudian ada double strand break repair, salah satunya adalah homolog recombination repair. Ini yang bekerja dominan, terutama di ovarian cancer. Ini ada BRCA1/2. Bagaimana kalau ini terjadi defisiensi atau rusak? Dalam hal ini terjadi BRCA mutation, pasti kerjanya akan terganggu, double strand break tidak bisa diperbaiki dan sel akan mati. Oke, kita menuju ke BRCA mutasi. Jadi setiap ada BRCA mutation, proses perbaikan HRR pathway atau homolog recombination repair pathway ini akan terganggu dan sel akan mati. Bagaimana kalau fungsinya masih baik atau fisiologis BRCA, ini kita sebut istilahnya wild type, ini proses perbaikannya masih berjalan dengan baik dan sel akan diperbaiki dan bertahan. Kita lebih ke hulu, ke single strand, ini double strand break, kita ke hulu, ke single strand break. Ini ada proses perbaikan yang tadi kita sebut sebagai base excision repair. Ini yang bekerja adalah PARP. Bagaimana kalau PARP ini dihambat atau fungsinya terganggu? Single strand break tidak bisa diperbaiki, akumulasinya adalah gangguan pada double strand break repair, sehingga pada kasus BRCA mutation, fungsi BRCA, fungsi perbaikannya tidak ada, akhirnya sel akan mati. Di satu sisi yang tidak ada BRCA mutation atau BRCA wild type, ini sel akan diperbaiki dan akan bertahan selnya. Jadi 2 slide pertama ini harapan kami adalah para peserta bisa memahami dasar apa sih itu BRCA, jadi definisinya. Slide berikutnya, ternyata ovarian cancer ini 85% sifatnya sporadik dan hanya 15% yang familiar atau herediter, yang diwariskan. Dan yang diwariskan ini yang ternyata gen yang paling berperan ini adalah BRCA1 dan 2. Pemeriksaannya bagaimana? Ada 2 pemeriksaan, germline BRCA mutation dan somatic BRCA mutation. Yang germline ini bisa didapatkan pada semua sel. Jadi bisa diambil di darah, juga bisa diambil di tumor. Bagaimana dengan somatik? Somatik ini hanya didapatkan di tumor. Jadi pada tumor kita bisa periksa somatik BRCA mutation, juga germline BRCA mutation. Slide berikutnya ini harapan kami adalah para peserta ASOGI bisa memahami kandidat siapa saja yang sebaiknya dilakukan BRCA testing. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menjadi bahan pertimbangan, family history, usia, ataukah histologic type. Yang pertama, bila dilihat dari family history, ternyata ini yang relevan itu sebesar 53%. Artinya apa? Artinya ada 47% yang tidak relevan. Jadi apabila family history ini dijadikan bahan pertimbangan yang tersendiri, masih ada angka miss yang cukup besar untuk BRCA testing. Kemudian bagaimana bila usia yang jadi bahan pertimbangan? Ternyata 71% ini usianya di atas 50 tahun. Dan masih ada 29% yang di bawah 50 tahun. Jadi masih ada potensi terjadi miss juga. Jadi bila 2 faktor ini dijadikan dasar kandidat, pemilihan kandidat untuk BRCA testing, masih ada angka miss. Kemudian bagaimana somatic BRCA mutation testing dan germinal BRCA mutation testing? Ternyata germinal ini positivity rate-nya hanya 15%, sedangkan somatic 7%. Bagaimana bila diperiksa dua-duanya? Angka positivity rate-nya menjadi 22%.
Lalu yang ketiga yang jadi dasar pertimbangan untuk kandidat pemilihan pasien mana yang jadi yang mesti dites BRCA, ini adalah histologi type. Kita tahu semua bahwa high grade serous ini yang paling banyak, kurang lebih 70%, dan ternyata di high grade serous ini yang paling banyak, 27% ini mengalami BRCA mutation. Jadi ini kandidat yang baik, dan dari beberapa konsensus menggunakan memilih high grade serous ini sebagai kandidat utama untuk pemeriksaan BRCA mutation. Dari 3 slide sebelumnya tadi akhirnya jadi bahan pertimbangan oleh beberapa konsensus. Misalnya ESMO, ternyata high grade tumor ini rekomendasinya adalah dilakukan pemeriksaan BRCA mutation testing. Kemudian ASCO merekomendasikan bahwa genetic counseling dan genetic testing ini tidak bisa dipisahkan. Mesti dicek BRCA mutation tanpa memperhitungkan status family history. Jadi status family history-nya diabaikan, semuanya dicek, dilakukan pengecekan genetic counseling dan genetic testing pada kasus IUC, tubal fallopi, dan peritoneal cancer. Bagaimana dengan SGO? Sama, ini tidak memperhitungkan faktor family history. Bagaimana dengan NCCN? Jadi kurang lebih sama. Jadi di genetic counseling itu satu hal yang tidak terpisahkan adalah memperhitungkan genetic risk, perhitungan genetic risk, dan dilakukan germline dan somatic testing. Terus bagaimana sih pemeriksaan BRCA mutation? Hasilnya itu kira-kira seperti apa? Jadi ada beberapa klasifikasi yang digunakan, ada 2 klasifikasi. Kalau germline pakainya class. Jadi kelas 1, kelas 2 ini non patogenik dan likely benign. Jadi ini tidak eligible untuk selanjutnya menjadi kandidat pemberian PARP inhibitor. Kemudian yang terjadi BRCA mutation ini yang kelas 4 dan kelas 5. Jadi ada istilah pathogenic varian. Kemudian ada istilah yang ketiga, ada istilah VUS, variant of uncertain significant. Artinya apa? Artinya ada perubahan genetik, tetapi tidak diketahui perubahan genetik ini menyebabkan kanker atau tidak. Jadi VUS ini tidak menjadi bukan kandidat yang eligible untuk selanjutnya diberikan PARP inhibitor. Kalau somatic BRCA mutation istilahnya pakai TIR. Jadi yang BRCA mutation ini TIR 1 dan TIR 2, yang VUS TIR 3, TIR 4 yang benign. Ini slide ini harapan kami bisa menjelaskan pentingnya kita melakukan BRCA testing. Jadi ada 3 studi, ini hanya sekilas saja, mungkin akan dibahas lebih detail pada acara minggu depan mengenai terapi update terapi pada ovarian cancer. Jadi awalnya yang dilakukan adalah studi 19. Ini dimulai pada tahun 2018. Objek penelitiannya adalah pasien yang relapse yang platinum sensitif, jadi bisa complete respon, bisa partial respon, dan relapse-nya ini sudah diberikan 2 siklus atau lebih terapi tanpa memperhitungkan status BRCA. Jadi pasien mau dicek BRCA atau tidak, semua menjadi kandidat pada studi 19 ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata yang diberikan PARP inhibitor ini median progression free survival-nya 8,4 bulan versus 4,8 bulan. Dulu masih pakai kapsul, ini dari jurnalnya itu ternyata 8 tablet sehari sekali minum, jadi cukup merepotkan. Berikutnya ada Solo 1 dan Solo 2. Dua-duanya ini kandidatnya adalah status BRCA mutation. Bedanya pada Solo 1 ini
yang newly diagnosed, yang didiagnosis pertama ovarian cancer yang sudah mendapatkan terapi komplit, surgery dan sesi kemo yang komplit. Hasilnya bagaimana? Ternyata median progression free survival-nya 5-6 bulan versus 13 bulan. Kalau solo 2 ini pada kasus relapse yang platinum sensitif yang telah mendapatkan seri kemo 2 atau lebih. Ini hasilnya 19 bulan versus 5,5 bulan. Penjelasan ini harapannya bisa menjelaskan tentang pentingnya implikasi klinis pemeriksaan BRCA sebagai prognostik factor. Jadi ternyata BRCA ini salah satu prognostik factor yang penting di samping status residual tumor ataupun histologic type. Jadi ini penting sekali sebagai prognostik factor. Kemudian untuk faktor treatment decision ini kita bagi dua, untuk pasiennya juga untuk keluarganya. Untuk pasiennya ini ternyata dari penelitian Solo 1 ini progression free survival-nya cukup panjang, 5-6 bulan versus 13 bulan. Dan ini jadi alasan sebagai kandidat yang kuat untuk pemberian PARP inhibitor. Kemudian bagaimana dengan keluarganya? Meskipun ini adalah hal yang sangat kompleks yang mesti didiskusikan baik dengan onkolognya ataupun dengan genetik konselor, karena ini tidak hanya memberikan benefit, tapi ada risikonya yang terkait dengan baik itu kardiovaskuler, kemudian osteoporosis dan hal-hal yang terkait hormon lainnya. Risk reducing surgery ini ada mastektomi, risk reducing mastektomi, ada risk reducing salving ovarectomy, juga ada risk reducing salvingectomy. Jadi mastektomi terlebih dahulu ini ternyata menurunkan pada kasus BRCA mutation carrier ini ternyata menurunkan risiko terjadinya breast cancer sebesar 90%. Untuk risk reducing salving ovarectomy ini menurunkan kejadiannya 80%. Lalu bagaimana dengan salvingectomy? Jadi RRSO dibandingkan dengan salvingectomy ternyata menurunkan angka kejadian breast cancer sebesar 50%. Jadi tim panel dari NCCN ini belum merekomendasikan risk reducing salvingectomy terkait dengan kasus BRCA mutation. Untuk risk assessment ternyata BRCA1 ini risiko untuk terjadinya ovarian cancer 25 hingga 65%. Kalau BRCA2 mutation 15-20%. Akhirnya pada slide terakhir ini harapan kami para peserta akan melihat pentingnya ternyata genetic testing ini tidak bisa lepas dari genetic counseling. Jadi genetic counseling itu baik pre-testing maupun post-testing ini mesti dilakukan dengan baik, dan ini pada yang pre-testing seorang genetic counselor mesti menggali dengan baik family history. Jadi risk kategori ada beberapa tools yang digunakan, juga sampai ternyata ada kalkulator untuk perhitungan kategori risiko kapan pasien yang menjadi kandidat yang baik untuk dilakukan pemeriksaan BRCA. Di samping melakukan edukasi baik pasien maupun keluarga dan komunitas. Dan yang menjadi tantangan kita adalah mengenai genetic counselor. Ini ternyata terus terang Dok, Ferry baru tahu ternyata genetic counselor ini ada sertifikasinya. Jadi kemarin berdiskusi dengan teman-teman dari genetik, ternyata ada sertifikasinya dan saat ini sedang ongoing, Kemenkes sedang menggodok proses sertifikasi untuk genetic counselor. Jadi bisa disebutkan tenaganya pun masih terbatas ini di Indonesia. Juga kita melihat sendiri kondisi di negara kita tentang topik, jadi intinya tentang health insurance ini kita masih terbatas dan tertinggal jauh mengenai genetic testing pada ovarian cancer. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Harapan slide-slide tersebut bisa menjadi pancingan untuk kita berdiskusi dan menjadi bahan pertanyaan. Terima kasih Dr. Heru, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Ferry, materinya menarik sekali.
Sekarang kita berdiskusi atau kita bahas salah satu hal yang saya akan mewakili dari misalnya sejawat SPOG atau dokter umum. Masih ada kerancuan atau mungkin pemahaman yang tidak pas. Gampang aja. Apa sih artinya tes BRCA itu positif, apa negatif? Pertama itu. Yang kedua, apakah itu digunakan sebagai faktor prognosis atau menentukan pengobatan? Mungkin topik itu dulu. Silakan, mungkin Dr. Andi atau Dr. Ferry. Ya, terima kasih Dr. Heru. Jadi sebetulnya tadi Dr. Ferry sudah di slide-nya sudah menyatakan hasil dari tes BRCA itu ada positif, negatif, dan yang varian ya. Nah, kalau yang positif sebetulnya yang positif itu lebih jelas untuk tata laksananya atau untuk tindak lanjut berikutnya, karena kalau positif artinya memang pasien yang diperiksa ini mengandung gen BRCA12 yang yang bermutasi sehingga memungkinkan pasien tersebut memiliki risiko yang tinggi untuk terjadinya kanker yang berhubungan dengan mutasi dari gen BRCA tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif, impaknya itu sedikit bervariasi. Pertama, kalau misalnya memang telah terbukti ada familinya yang cancer atau riwayat cancer atau pernah di testing, ternyata hasilnya memang family tersebut positif juga, artinya hasil negatif ini adalah true negatif. Nah, dia mengeksklud dari kemungkinan terkena gen BRCA yang mutasi. Seandainya family-nya atau keluarga terdekatnya ternyata yang riwayat kanker payudara atau kanker ovarium misalnya, atau pernah dites keluarganya positif hasilnya. Nah, tetapi kalau misalnya keluarganya juga tidak ada riwayat kanker tersebut, kemudian belum pernah dites, nah ini menjadi sedikit ambigu. Ya, apakah pasien yang dites ini betul-betul negatif atau memang kalaupun ada keluarga yang kanker itu ternyata mutasinya di tempat lain gitu, bukan mutasi di BRCA-nya gitu. Jadi memang kalau yang negatif ini sedikit dilematik kalau memang keluarganya tersebut belum atau tidak ada riwayat untuk hal tersebut. Apalagi kalau yang varian tersebut, nah itu lebih harus di follow up lebih baik lagi sampai apakah dia masuk ke negatif betul atau positif. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan efek dari pemeriksaan tersebut. Positif bagaimana, negatif bagaimana, itu terutama efek psikososial ya terhadap pasien. Kalau negatif, true negatif, dia senang gitu, yakin bahwa dia tidak terkena dan keluarganya juga kemungkinan besar tidak terkena untuk keturunan pasien ini. Tapi kalau positif, nah ini banyak dilema, jadi orangnya stres dan sebagainya. Ya. Mungkin itu sementara dari saya, Dokter. Ya. Heru. Jadi mungkin Dokter Ferry menambahkan. Ya, jadi mungkin untuk pemahaman yang sejawat yang masih baru, bahwa positif itu artinya bahwa ditemukan gen BRCA yang mutasi, gitu ya. Jadi bukan ekspresinya yang positif, tapi ditemukan yang mutan. Silakan Dr. Ferry mau menambahkan. Mungkin menambahkan, saya kira tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan Dr. Andi, Dok. Mungkin positif ini gampangnya itu seperti ini, Dok. Jadi kalau BRCA mutationnya positif, berarti tes ini menunjukkan bahwa Anda memiliki mutasi yang diketahui menyebabkan
breast cancer ataupun ovarian cancer yang sifatnya herediter. Betul. Jadi mungkin gampangnya seperti itu. Kalau negatif, tes ini tidak menemukan adanya mutasi. Kalau fuse varian tadi ada mutasi, tapi nggak jelas nih mutasi ini menyebabkan cancer atau tidak. Kepentingan mungkin tambahan saya untuk pasien jelas tadi apa yang disampaikan. Kemudian untuk keluarga mungkin ini, jadi ini kan sifatnya diturunkan autosomal dominan, Dok. Autosomal dominan ya. Jadi, Dok. Jadi untuk first degree, artinya apa first degree? Ini bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa anak kita, sampai cucu itu masuk first degree, itu ternyata memiliki peluang 1:2, Dok, untuk mengalami mutasi yang sama. Mungkin itu saja, Dokter. Ya, jadi memang penting sekali untuk dipahami bahwa memang dia adalah dominan diturunkan. Jadi enggak, kalau memang dia didapatkan nilai positif mutasi, maka bagaimanapun sudah harus diperhatikan untuk keturunan di bawahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pemeriksaan BRCA ini, khususnya untuk ovarium, itu lebih condong di mana? Pada kedokteran preventif atau kuratif? Gitu. Maksudnya begini, kalau preventif itu orang pada sehat nih, dicek karena memang ada keluarganya demikian, atau memang pada saat operasi jaringannya sekalian dicek apakah bukan hanya histopeka atau subhistomnya, tapi juga ekspresi gennya. Nah, monggo, mana yang lebih penting atau memang dua-duanya penting? Ya, terima kasih Dr. Heru. Jadi sebetulnya memang dua-duanya penting ya Dr. Heru. Tadi yang kita sampaikan hanya pada kasus-kasus ovarian cancer. Sebetulnya kandidat untuk pemeriksaan BRCA ini bukan hanya penderita kanker ovarium, tetapi yang sehat pun, yang merasa bahwa tadi kan ada riwayat keluarga dan sebagainya, itu merasa berkepentingan untuk pemeriksaan itu juga boleh diperiksa, dan itu jatuhnya jadi preventif medicine. Tadi kan preventif medicine ada 3, bisa kita screening yang jadi lebih intensif, yang kedua dengan tadi surgery, RRO atau mastektomi race reducing, dan yang ketiga dengan chemo prevention, bisa dengan tamoxifen, pemberian aromatase inhibitor dan sebagainya, itu untuk preventifnya. Tetapi untuk yang sudah terkena, nah ini menjadi beberapa pilihan. Satu pilihan terapinya tadi menggunakan targeted terapi dengan PARP inhibitor. Kemudian untuk prognostiknya juga bisa tadi bahwa yang BRCA 1-2 positif itu ternyata memiliki prognostik yang lebih baik daripada pasien-pasien yang tanpa ekspresi BRCA tersebut. Kemudian untuk ya itu berarti di terapi menjadi lebih luas pemilihan terapinya, dan prognostiknya lebih bagus. Sama yang terakhir itu sensitivitas terhadap kemoterapi. Ini pasien-pasien yang BRCA 1-2 positif itu lebih sensitif, dikatakan lebih sensitif, sehingga tentu saja prognosisnya akan jadi lebih baik kalau kemoterapinya lebih sensitif. Jadi menurut saya preventif dan terapeutik dan prognosis semua menjadi ini yang di judul kita, itu ya? Fungsi dari BRCA ini menjadi banyak. Iya, ya. Dr. Ferry mau menambahkan, silakan. Mungkin mau menambahkan untuk terapinya sudah cukup jelas, kandidat pemberian PARP inhibitor sudah cukup jelas, Dok. Mungkin untuk preventifnya ini seperti kita ketahui untuk ras-ras tertentu, misalnya ras Yahudi Ashkenazi atau Eropa Timur, ini spot titik mutasi pada BRCA mutationnya itu sudah diketahui jelas mereka, Dok. Jadi itu kenapa ras ini
menjadi salah satu kriteria pemilihan untuk kandidat dilakukannya tes BRCA. Beda dengan Asia, Dok. Kalau di kita belum ada referensi spot mana, karena bahasa gen yang diperiksa pada NGS untuk BRCA ini kan panjang, Dok. Kalau pada Yahudi itu titiknya sudah jelas, mutasinya di mana sudah jelas. Jadi mungkin preferensinya untuk ras-ras tertentu ini bermanfaat sekali, gitu, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Ferry. Ini saya mengajukan juga pertanyaan, sekaligus ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana sih tes BRCA itu dilakukan? Artinya sampelnya itu apa, begitu. Yang kedua, mungkin kalau sudah tahu, mungkin saya juga tahu harganya berapa sih, gitu. Kan ini juga namanya pemeriksaan, bagaimanapun selalu ada pertanyaan itu dari calon customer. Silakan, Dr. Andi. Ya, jadi tadi saya mau itu dulu ya, mau takutnya kan selama ini, Dok, ya, kalau cancer itu adalah kelainan genetik gitu, dan kelainan genetik itu orang awam terutama selalu menganggap itu pasti diturunkan. Nah, ini yang pemahaman yang salah. Nah, termasuk BRCA ini sendiri tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Ferry bahwa itu ada dua jenis, ada yang germ dan yang somatik. Nah, yang germ inilah yang herediter atau diturunkan ke anak cucu. Nah, sedangkan yang somatik itu hanya terjadi mutasi DNA karena faktor eksternal atau internal yang menyebabkan satu sel tersebut berubah, BRCA-nya menjadi mutasi dan akan diturunkan terhadap sel-sel anaknya, bukan untuk keturunannya. Nah, ini harus dipahami dulu. Sehingga untuk pemeriksaan dua-duanya itu bisa berbeda. Kalau yang germ mutasi itu, yang germ lain ini itu bisa diperiksa dari darah atau dari saliva. Sedangkan yang somatik itu hanya bisa dilakukan dari sel tumor. Nah, tetapi sel tumor ini juga sebetulnya mengandung juga yang germ lain sendiri. Jadi kalau dari sel tumor kita bisa periksa dua-duanya, Dok. Yang somatik iya, yang germ lain juga iya untuk yang dari sel kansernya. Tetapi kalau kita mau mencari yang germ lain itu kita periksanya dari darah atau dari saliva untuk pemeriksaan. Itunya. Ya, makasih Dr. Andi. Ini yang gabung dengan kita ini cukup banyak, 122. Jadi terima kasih sudah bergabung sejawat sekalian. Jadi syukur. Dan ada sebelum kita diskusi ada pertanyaan nih. Saya bacakan ya. Dari Anonymous, tidak menyebut namanya. Mohon izin bertanya kepada Dr. Ferry Grit. Apakah ada pertimbangan tertentu atau kelompok tertentu wanita khusus yang memerlukan pemeriksaan BRCA mengingat 80% kasus mutasi bersifat sporadis? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi monggo Dr. Grit, Dr. Ferry mau menjelaskan ulang. Pemilihan pasien, jadi ada beberapa tools, Dok. Jadi begini, jadi kita berangkat, jadi ini seperti kriteria pemilihan, karena BRCA saat ini bukan hal yang murah, karena masih jarang kita lakukan. Mungkin akan berbeda untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan saat pemeriksaan ini sudah menjadi hal yang biasa pada sistem kesehatan kita. Jadi kandidat yang pertama adalah pasien ovarian cancer itu sendiri. Pasien ovarian cancer itu sendiri pun masih dipilih lagi, tidak semuanya akan dilakukan pemeriksaan BRCA. Jadi kita flashback lagi pada slide yang kami sampaikan tadi bahwa yang terbanyak itu high grade serous 70%. Kenapa itu dipilih? Karena 27% itu angka yang paling tinggi dibandingkan jenis histopatologi lainnya. Jadi kita berangkat dari pasien dulu, Dok.
bila itu diketahui mengalami BRCA mutation, mau dicek somatik BRCA mutation-nya kah atau germline mutation-nya kah, nanti akan terkait dengan angka positivity rate-nya, Dok. Jadi bila dicek dua-duanya tadi 27% angka positivity rate-nya, bisa dicek dua-duanya. Bila itu positif, kita baru berangkat ke keluarga, Dok, ke family. Nah, nanti di keluarga pun nanti akan dipilah-pilah lagi mana yang pertama kali harus dilakukan. Jadi yang pertama yang dipilih adalah wanita dulu. Gitu, Dok. Jadi wanita dulu. Mungkin nanti dari pedigree itu yang dipilih adalah first degree-nya dulu, mungkin saudaranya, orang tuanya, anaknya. Kemudian dipilih lagi, ternyata ada saudara saya yang memiliki riwayat kanker juga. Apakah itu ovarian cancer? Apakah itu saudara laki-laki prostat cancer atau pankreas cancer? Jadi tidak hanya di breast sama ovarian cancer, Dok. Betul. Untuk pemeriksaan BRCA. Jadi nanti ada risk kategori dan itu ada tools-nya, dan di NCCN itu banyak tools-nya, sempat baca ternyata banyak tools untuk pemberian, bahkan ada kalkulatornya juga untuk risk assessment-nya. Ya, ini itu, Dok. Terima kasih, Dr. Ferry. Jadi mungkin sejawat sekalian bahwa pemeriksaan BRCA ini juga sangat bermanfaat tentunya karena insidennya lebih tinggi mutasinya pada penderita dengan kanker payudara. Jadi bukan hanya kanker ovarium tapi juga pada laki-laki juga demikian. Yang saya tahu mungkin tadi pertanyaan saya jawab sendiri nih, kalau ada yang ingin tahu. Harga pemeriksaan itu pada kisaran 7 sampai 10 juta gitu sekali pemeriksaannya. Jadi cukup mahal. Mungkin saya cerita sedikit, Dr. Ferry, Dr. Andi, tentang tadi yang disinggung Dr. Ali, ketertinggalan kita. Waktu saya ngikuti training di Leiden, waktu itu 2009, itu saya lihat jadwal operasi besok, itu laparoskopi ovarektomi. Wanita 37 tahun punya anak 2. Saya cek imagingnya, datanya, ovariumnya normal. Ternyata ya memang sudah dilakukan pemeriksaan genetik testing. Jadi itu tahun 2009 nih. Sekarang kita baru 2022. Jadi 13 tahun. Jadi kalau ada yang bercanda, kedokteran kita tertinggal 10 tahun tuh mungkin ada betulnya. Tapi Dr. Ferry, Dr. Andi nanti nih yang ngejar nih, yang ke depan catch up gitu. Dr. Nisa juga, biar kita nggak ketinggalan lagi. Mungkin pertanyaan yang lain, silakan dari Dr. Heru, mungkin saya menambahkan sedikit yang tadi silakan, pertanyaan tadi. Mungkin maksud pertanyaan yang diajukan itu untuk populasi umum nih, populasi umum, apakah itu menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan testing ini? Kan kita tahu untuk populasi umum sebetulnya belum ya, Dok ya, belum menjadi screening untuk pemeriksaan BRCA ini. Tadi seperti yang Dr. Ferry sampaikan bahwa kalau ada CA high grade baru kita periksa, baru kita cari keluarganya. Atau kalaupun misalnya tidak ada, kita kembali ke riwayat keluarga tadi. Kalau memang pasiennya merasa bahwa dia takutnya ada gitu. Nah itu baru. Tapi kalau untuk umum itu belum ya, Dok ya, belum menjadi kebijakan untuk secara umum siapa saja diperiksa gitu. Belum ya, Dok ya. Nah itu mau saya tambahkan itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kita ke kolom pertanyaan ya, Dok ya. Jadi pertanyaan yang kedua dari sejawat Sarastri. Selamat sore, Dokter. Mohon izin bertanya, bagaimanakah dengan fenomena genetik heterogeneity terkait dengan pemeriksaan mutasi pada si ovarium? Bagaimana implikasinya pada terapi pasien? Mungkin monggo silakan. Ya, saya coba menjawab, nanti kalau itu ditambahin Dr. Heru, Dr. Ferry dan yang lain. Silakan. Karena ini pertanyaannya sedikit jelimet ya.
dari pembentukan sel cancer sebetulnya teorinya itu adalah monoklonal. Nah, tapi ternyata dalam perkembangannya yang monoklonal ini yang seharusnya satu tipe ternyata memang menjadi heterogen, gitu dijelaskan di buku. Nah, hubungan heterogenitas ini dengan terapi, ada penelitian menyatakan bahwa itu menyebabkan angka terapi yang tidak terlalu bagus, kemudian angka resistensi yang meningkat. Itu hubungannya dengan tumor heterogenitas. Yang walaupun memang teori asalnya bahwa sel cancer itu berasal dari mono, satu. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanannya mungkin karena pengaruh microenvironment dan sebagainya, malah dia menjadi suatu sel yang heterogen jadinya. Sehingga tadi mungkin itu perlindungan sendiri ya bagi sel cancer untuk melarikan diri dari sensitivitas kemoterapi gitu, jadi lebih resisten dengan heterogenitas. Itu sementara yang saya tahu. Dokter Heru silakan tambah. Sudah, Terima kasih. Dokter Ferry mau nambahkan? Mungkin sudah mewakili, Dok. Ya, saya nambahkan sisi lainnya. Jadi kalau dulu kita mengenal, misalnya setelah kita melakukan operasi, katakanlah ada residu. Kemudian kita lakukan kemoterapi, kita melakukan dulu second look surgery untuk melihat secara klinis ada enggak lesionnya. Nah, sekarang second look surgery itu bersifat genetik. Dibiopsi, kemudian dilihat apakah sudah ada mutasi gen tertentu, sehingga dia tidak respon terhadap kemo maupun targeted terapi. Misalnya dicek ekspresi dari MDR-nya, multidrug resistensinya, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR anak-anak muda nih, jadi mengembangkan pelayanan kita. Jadi tidak hanya klinis, tapi memang sudah harus berbasis genetik. Mungkin waktunya masih ada, Dokter Nisa? Masih ada, Dokter. Ada pertanyaan satu lagi ya, dari Dokter Antonius Bawono kepada Dokter Ferry dan Dokter Andi. Bila ada pasien pasca kistektomi maupun parsial ovarektomi dan didapat pemeriksaan BRCA-nya positif, follow up apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut? Silakan, Dok. Dokter Andi dulu, apa saya, Dok? Ya, silakan, Dokter dulu. Sudah dilakukan pasien, sudah dilakukan kistektomi atau partial ovarektomi dan diketahui BRCA-nya positif. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pertama, yang penting adalah histopatologinya dulu apa. Jadi dia statusnya itu sebagai ovarian cancer patient atau bukan. Jadi statusnya dia BRCA mutation carrier ataukah yang sudah sakit ovarian cancer. Yang penting itu dulu. Jadi kita tunggu jenis histopatologinya. Kalau histopatologinya cancer ya seharusnya dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar pengelolaan yang benar. Dilakukan surgical staging dengan goal zero residu. Untuk bagaimana bila ternyata histopatologinya jinak, ternyata dia statusnya BRCA mutation, berarti dia sebagai carrier. Gunanya apa untuk dia ya? Untuk preventif berikutnya, problemnya adalah screening untuk ovarian cancer masih belum direkomendasikan untuk baik itu imaging rutin. Terakhir yang saya dengar masih belum recommended untuk misalnya imaging sebagai screening rutin untuk ovarian cancer. Problemnya di situ. Mungkin itu, Dokter, mungkin Dokter Andi menambahkan. Ya, jadi kalau misalnya dari jaringan tumor itu artinya kita belum bisa menentukan ini BRCA-nya itu yang germline atau yang somatik. Kan seperti kita tahu kalau dia germline itu berarti akan herediter. Tetapi kalau dia somatik ini tidak herediter. Sehingga dari salah satu literatur dikatakan kalau kita memeriksa dari tisu jaringan, kalau misalnya BRCA-nya positif, tetapi belum dapat ditentukan itu germline atau somatik, kita periksa yang
Untuk germline berarti periksa darah atau saliva. Kalau memang positif itu betul ada mutasi, artinya ini herediter. Dia germline herediter sehingga follow up-nya panjang untuk melihat untuk pasien itu sendiri apakah dia mau preventif atau bagaimana, karena banyak yang akan dia jalani. Kemudian ke keluarganya gitu. Kalau belum menikah, nah ini suaminya juga harus dicek juga gitu. Kalau misalnya dua-duanya mutasi, nah itu repot. Ya, jadi itu panjang kalau memang kita dapat dari sel tumor. Tetapi kalau ternyata itu hanya somatik, ya artinya dia tidak herediter, Dok. Jadi mungkin kalau dari sel tumor kita harus pastikan dulu apakah ini BRCA yang germline atau bukan untuk follow up selanjutnya. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Dokter Andi. Saya lihat waktunya sekitar masih 5 menit. Mungkin untuk mengakhiri atau mungkin memberikan pemahaman yang lebih baik kepada audiens kita, silakan Dokter Ferry, Dokter Andi, apa yang bisa disimpulkan atau take home message-nya terkait dengan pemeriksaan BRCA pada pasien-pasien dengan ovarian cancer. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi saya mau merefresh bahwa cancer itu adalah suatu kelainan genetik, tetapi tidak otomatis dia herediter. Yang herediter itu angkanya sedikit. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa BRCA itu adalah salah satu faktor yang menjadi kalau terganggu menjadi timbulnya kanker. Nah, BRCA ini merupakan suatu tumor supresor gen. Nah, kemudian fungsi dari BRCA ini ada dua tadi, ada yang germline dan yang somatik. Yang germline dia akan herediter. Dan kalau positif maka kemungkinan risiko untuk terkena kanker ovarium menjadi 20-40 kali lipat dari populasi umum. Untuk jadi kanker payudara itu sekitar 4-7 kali lipat. Sehingga untuk orang-orang yang mempunyai BRCA germline positif ini itu harus ada treatment-treatment tersendiri untuk mencegahnya. Mencegahnya ada 3, yaitu tadi dengan screening dan merubah pola hidup. Yang kedua dengan operasi, risk reducing tadi, baik mastektomi maupun BSO. Kemudian ada juga dengan kemopreventif. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang BRCA somatik, yaitu tidak diturunkan secara genetik. Ya, jadi treatmentnya akan berbeda. Kemudian pada saat terdiagnosa kanker dan BRCA-nya positif, nah ini akan memberikan treatment yang lebih luas, pilihan terapi yang lebih banyak. Satu, kita bisa memberikan PARP inhibitor sebagai terapi maintenance. Yang kedua, juga kita menjadi tahu bahwa prognosisnya kemungkinan akan baik dibandingkan yang tidak ada mutasi. Kemudian yang ketiga, sensitivitas terhadap kemoterapi juga lebih baik sehingga prognosisnya akan diharapkan lebih baik. Jadi untuk itu maka sebetulnya sangat pemeriksaan BRCA ini sangat penting, baik itu untuk penderita kanker atau keluarganya yang first degree terutama. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Heru. Ya, terima kasih Dr. Andi. Dr. Ferry. Genetic testing jadi kita sebagai klinisi yang bergerak di bidang terutama di onkologi sebaiknya meskipun sumber daya kita banyak keterbatasan, banyak tantangan di sana sini, sebaiknya kita tetap mengikuti, tetap paham, tetap mengikuti update pengelolaan terkini. Mau tidak mau kita akan tergerus oleh zaman karena kita tertinggal sangat jauh. Eranya sekarang era
seperti apa yang disampaikan Dr. Heru tadi, precision medicine. Jadi semuanya era targeted therapy, dan saya kira PARP inhibitor ini hanya sebagai awal, baru permulaan, akan banyak targeted terapi yang akan berkembang di tahun-tahun ke depannya. Kemudian berikutnya genetic testing tidak bisa kita lepaskan dari genetic counseling. Jadi kita sebagai onkologi mungkin juga perlu dipertimbangkan juga bisa dan mungkin seharusnya juga dapat bekerja sebagai genetic counselor yang baik, karena kita pasti melakukan counseling pre-testing maupun kita juga harus menjelaskan post-testingnya, apa makna klinisnya, pasiennya harus melakukan apa ke depannya setelah didapatkan hasil dari BRCA testing tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari Ferry, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ferry. Kelihatannya kita sudah mendekati akhir dari sesi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan pertama kepada seluruh audien yang bergabung di kita, baik sejawat ataupun mungkin juga dari audien yang lain. Juga terima kasih untuk sharing ilmunya, Dr. Andi, Dr. Ferry, barakallah. Saya cerita sedikit, berapa mungkin 6 tahun yang lalu, saya ke Qatar, ke suatu pusat kansernya. Dan yang kaget ternyata waktu itu Qatar mempunyai jadi seluruh warga negara Qatar dipetakan genomnya. Luar biasa karena itu mungkin pekerjaan besar, mahal, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan ke depan untuk masyarakat mereka. Jadi kita setuju saya bahwa kita harus catch up, harus juga mengikuti semua perkembangan terbaru yang semuanya mengarah ke kedokteran presisi. Jadi demikian acara sore hari ini, semoga memberikan manfaat, semoga memberikan pemahaman yang lebih baik, dan insya Allah bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Demikian kami kembalikan ke Dr. Nisa sebagai hostnya. Mohon maaf bila ada yang salah selama saya menjadi moderator. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi Dr. Andi, Dr. Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik sekali memang topik kita sore ini terkait perkembangan modalitas pemeriksaan pada kanker ovarium, yaitu pemeriksaan BRCA mutation. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Andi, Dr. Ferry, dan tentunya untuk moderator kita, Dr. Heru Priyanto. 60 menit kita sudah berdiskusi, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi Asogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti Asogi seri ke-24 dengan tema update perkembangan terkini tata laksana kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di Asogi seri ke-24. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sehat semua, Dr. Heru Matunun, Dr. Ferry, memang very great. Dr. Topan. Dr. Adi, Topan ya, terima dan semua kasih. sejawat, terima kasih.
izin live ya. Iya, Dok. Sehat selalu, Dok. Aduh, mari Sehat, dok. sehat, Salam Dr. Heru. warahmatullahi. Ya. Sampai ketemu. Ya. Dr. Ali Budi.